baik kita ngapain sebelum melakukan. Oke, kita doa dulu ya. Yuk semuanya kita fokus sama Tuhan. Kita tutup mata. Kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan ini. Bukan karena kebetulan tapi karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu fokus untuk ibadah hari. Yesus. Minggu lalu udah ya? Udah. Karena sehat kan ya? Ada yang buat bergerak. Kita mau puji Tuhan, oke? Kita totalitas. Sama-sama nyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Yes. Katakan. Tiada berkesudahan. Pakai gerakan ikutin Kak Syema. Setiamu Tuhan, Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidup. Oh oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selama. Tuhan Yesus baik. Baiklah. Coba di sini yang paling tua siapa? Kak Joella kelas berapa? Oke. Kelas 6 dan kelas 5 siapa di sini? Kelas 6 dan kelas 5 dan kelas 4 deh. Nah, silakan coba yang kelas 6, kelas 5, kelas 4 ke depan. Silakan Joel. Cowok.
Kenapa senderan? Nanti bergilir ya, terserah mau gambreng atau mau ngapain. Pertanyaannya gini, ceritain kebaikan Tuhan dalam 1 minggu ini. Gitu. Kita tadi udah nyanyi pujian untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Pasti kita ngerasain nih yang namanya kebaikan Tuhan dalam 1 minggu. Entah kita kayak sehat gitu, atau hampir keseleo tapi untung aku kayak selamat gitu. Siap, mau gambreng atau mau ada yang duluan? Joel, oke, Sheryl, ya kan, udah gambreng. Gambreng, oke, Sheryl, silakan. Pas saya ulangan, Kak. Ya? Pas saya ulangan. Ulangan boleh, makasih Maya. Iya. Waktu itu saya belum pasti, Kak, saya bisa, tapi saya masih bisa, Kak, ngerjainnya. Saya itu pas ada ulangan soalnya semalam saya agak sempat belajar sih, Kak. Akhirnya Bisa, Kak. hasilnya udah keluar belum? Belum, Kak. Oke, tapi pede ya. Iya, Kak. Karena berdoa dan belajar kan. Iya, Kak. Ada lagi yang mau? Kalau Gifty sih sama kayak Sheryl, Kak. Waktu PAT tuh yang paling susah sih menurut Gifty tuh PAT. Tapi Gifty ngerjainnya tuh bisa, tapi Gifty agak takut hasilnya. Tapi puji Tuhan aku bisa ikut gereja. Ada yang mau lupa? Enggak sih, cuman kalau misalnya tangan itu ada banyak yang sakit. Berarti latihan motor, jatuh-jatuh, luka-luka, tapi tetap mau ke gereja. Itu luar biasa nggak teman-teman? Luar biasa dong, Kak Bina. Terima kasih. Lanjut. Tapi udah bisa naik motor nggak? Wes. Apa ya, nggak tahu. Apa ya? Kamu hari ini, minggu ini kamu ada kegiatan apa? Nggak ada kegiatan apa-apa. Cuman sekolah doang. Cuman sekolah doang. Sekolah. Ada ujian-ujian kecil gitu nggak? Atau ada temen yang rese kah? Nggak ada sih, tapi aku ada temen rese. Iya, ada. Cara menghadapi temen rese ini? Ya, nggak aku apa-apain sih, dia apain juga aku nggak ngapa-ngapain, biasa aja. Iya. Nggak aku balas, tapi nggak yang gitu lah pokoknya.
mana, futsal kayak sepak bola. Ketemu teman yang gimana ya, tapi identitas aku sebagai anak Tuhan tuh yang nggak bikin aku ikut-ikutan kayak orang-orang di luar gitu, bisa sih. Bingung. Teman-temannya toksik atau kayak ngomong-ngomong kasar gitu nggak? Misalnya ketabrak musuh nih, ke lawan gitu kan, jatuh, terus kesel gak? Berarti fair mainnya ya. Kalau ada yang nabrak jatuh dengan sengaja, dibales gak? Gak apa-apa, kita tetap berproses, tapi si Joel, tepuk. Nah, sini enggak disuruh yang atau ada yang mau kesaksian, mau cerita, mau nyanyi, mau maju ke depan, teman-teman kelas 1, atau mau di kursi aja kali ya Kak, di kursi. Oh ya, maju. Kenapa? Weh, Nehemia, tepuk tangan Nehemia, Joel dan Neo, silakan. Apa? Kelas 3. Iya, kelas 3, kelas 2, kelas 1, maju ke depan. Yeay. Let's go, semuanya pemberani. Ayo. Yuk. Yeay, keren banget. Emang iya? Kapan Hansel? Kemarin? Oh my god. Oke, munduran sini, munduran. Ada lagi yang mau maju ke depan? Yosua mau ikutan? Keren loh, kalian semua langsung kayak maju dengan tegap. Mau nyanyi atau? Oke, thank you. Kan katanya kan dia aku ini. Oh, terus jadi kamu udah ngingetin teman yang ngomongnya toksik, tapi malah dibalesnya terserah aku lah. Teman-teman dengar nggak tadi Hansel ngomong apa? Jadi ada temannya yang ngomongnya tuh nggak bagus. Kayak gitulah, tapi dibalesnya gimana Hansel? Terus yang ngomongnya toksik, Hansel ngomongnya toksik gak? Sesuatu yang nggak benar di sekitar kita itu sebenarnya nggak apa-apa, diingetin aja. Jadi jangan malu untuk berkata, oke? Oke, tepuk tangan buat Hansel. Gimana seminggu ini ada kegiatan? Apa kegiatan? Sesuatu yang kegiatan di sekolah kah? Ulangan. Oh, ulangan, ada ulangan. Wow. PAT ya,
penilaian akhir tahun. Oh, namanya PAT. Terus ada nggak sesuatu yang susah gitu terus atau teman-teman yang nanya-nanya Neo atau kayak aduh kesusahan banget nih tapi ternyata Neo bisa ngerjain gitu. Iya, ada. Itu di pelajaran apa? Pelajaran apa? Matematika. Matematika. Neo kesusahan di matematika. Terus kalau Neo lagi kesusahan, biasanya Neo ngelakuin apa? Oh, mikir. Mikir. Neo nyontek nggak? Enggak, Terus hasilnya udah keluar belum? belum. Tapi Neo tetap percaya diri karena Neo nggak nyontek ya? Iya. Luar biasa. Jadi teman-teman, yang info apa maksudnya kesaksian yang bisa kita ambil dari Neo adalah Neo kesusahan nih ujian. Tapi kesusahannya nggak nanya-nanya teman. Kita tetap bisa nyelesain ya Neo ya. Bagus, tepuk tangan buat Neo. Sekarang kamu. Ya. Oh, coba ceritain Nehemia gimana? Karena rasanya sakit demam berdarah. Kenapa? Oh, keluar Ya. darah gak? Iya, keluar darah. Di bagian apa? Oh, kalau mau diambil darah, tapi sebenarnya nggak sampai keluar darah yang gimana-gimana ya. Tapi waktu abang sakit kan banyak yang doain nih, ya kan? Ingat nggak? Seneng nggak? Senang. Seneng ya didoain ya. Iya. Tapi sekarang puji Tuhan Nehemia udah sembuh ya. Itu teman-teman efeknya kalau teman-teman lagi ada yang sakit. Pasti rasanya jadi Nehemia tuh wah ternyata didoain ya, didukung kayak gitu. Oke, tepuk tangan buat Nehemia udah sembuh, udah bisa gereja lagi. Yeay. Tadi luar biasa ya Kak kesaksiannya. Luar biasa banget. Nah, sekarang adik-adik yang kecil ini mau nyanyi nggak? Nyanyi nggak? Silahkan ke depan. Yeay. Ayo. Sepin, Nara. Ayo. Ayo Sepin. Ayo ke depan yuk. Yeay, keren, hebat, anak hebat. Mau? Oke. Nanti ya minggu depan kapan-kapan nyanyi bareng ya. Mau nyanyi apa? Mau nyanyi apa? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Nyanyi apa ya? Apa? Happy Yaya tahu? Apa biasanya? Kuat-kuat yang kuat. Mau? Boleh? Oke. Oke. Nyanyi kuat-kuat. Yuk sini aku pegangin barengnya. Ayo semuanya ikutin ya kalau tahu lagunya.
yang tahu lagu yang tadi dinyanyiin sama Nara gak? Tahu? Kita angkat lagu pujian itu yuk. Semua bangkit berdiri, pasukan Allah siap. Gerakan ya, nyanyinya yang kencang. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi dari awal. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik. Baiklah, udah siap mau dengerin firman Tuhan? Siap. Udah siap mau dengerin firman Tuhan? Siap. Baiklah, kita mau nyembah Tuhan. Kita mau fokus sama semuanya. Kita sembah Tuhan. Kita tutup mata kita adik-adik. Kita katakan, Yesusku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk
langkah kami Tuhan. Dari kami masih kecil, dari kami Tuhan Yesus tidak mengerti apapun Tuhan. Engkau yang selalu menuntun setiap langkah kami. Tuhan, mari Bapa, kami mau siap Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan buat hati kami Bapa boleh disegarkan kembali ketika kami Bapa mendengarkan Engkau Tuhan berbicara melalui setiap hamba-Mu Tuhan. Mari Bapa buat setiap adik-adik kami Tuhan Yesus, anak-anak di tempat ini Bapa boleh duduk tenang Tuhan Yesus, mendengarkan firman Engkau. Berbicaralah Tuhan Yesus atas setiap kami agar kami Bapa boleh mendapatkan lawatan Tuhan. Ketika kami pulang Tuhan Yesus dari tempat ini, kami berbeda Tuhan dari kami datang ke tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Yes, yes, Yesus. Oke, shalom adik-adikku. Apa kabarnya? Yes, wow, tadi luar biasa dengan setiap bagi berkat. Cerita-cerita 1 minggu ini ya. Tadi Hansel, Neo, Nehemia, Nara, Sevin, terusnya kakak-kakak yang lain. Semuanya hebat hebat. Kuat. Baik, adik-adik tahu nggak minggu lalu kematian Tuhan ya. Ditangkap. Minggu ini adalah Tuhan Yesus di besok tentang apa? Teng kita lihat ya minggu depan, oke? Berarti minggu ini kan mati dulu. Mati. Katanya sudah selesai. Kalau sudah mati berarti sudah dihukum itu banyak ya. Oke ya. Nih, di sini kita lihat nih. Ada kalau dihukum karena apa sih? Karena kesalahan kita atau karena kebaikan kita? Karena kesalahan kita. Kita melakukan pelanggaran. Ya enggak? Pernah dihukum oleh Bapak dan Ibu guru kita di sekolah, betul? Karena apa Kak? Karena tidak mengerjakan PR. Karena apa Kak? Karena suka lari-lari di sekolah, di kelas ketika lagi belajar. Gurunya pasti akan marah atau senang kalau kalian lari-lari di kelas. Wah, kalau Kak Karyana lagi menerangkan kayak begini, kalian lari-lari, Karyana akan apa? Melotot, bener nggak? Gitu betul? Lalu dihukum nggak kalian? Dihukum. Caranya apa? Banyak cara. Dihukum bukan karena nanti kamu dimasukkan penjara. Bukan. Pasti akan dipanggil. Gifty, maju dulu. Kenapa dari tadi Gifty ini ngobrol terus? Nah, bener nggak? Pasti Bapak Ibu guru di sekolah juga seperti itu. Oke ya. Irma, kenapa kok Irma dari tadi sepertinya tidak suka dengan Nehemia, gitu kan? Pasti akan dipanggil.
Betul. Nah, kalau di rumah, Joel, tolong ya jagain adiknya. Joelnya malah main futsal. Marah nggak mamahnya? Marah nggak papahnya? Joel, tolong dong sapu dulu mainan adiknya yang berantakan itu. Ya, disapu aja. Karena apa? Kertas-kertas yang dia sobek-sobek. Disuruh sapu malah ditinggalin. Marah nggak? Neo, jagain dong Nara, kata mamahnya. Mama mau pergi dulu beli ayam goreng di depan. Naranya jatuh. Mamanya marah nggak? Atau mamanya senyum-senyum aja. Aduh Neo. Marah atau senyum-senyum? Marah. Tapi marahnya dipukul nggak? Enggak. Pasti hanya dinasehati. Neo, tadi kan mama udah bilang tolong jagain adiknya ya. Betul nggak? Nah adik-adik, kita mungkin pernah diperlakukan seperti yang ada di gambar ini, betul? Bener ya, ditunjuk-tunjuk, ini Kak Vina gak pernah mengumpulkan tugas. Pasti ditunjuk-tunjuk, pernah ya? Tapi kita sakit hati enggak? Kadang kita sakit hati apaan sih nih gitu ya, tapi sudah selesai, oke. Nah adik-adik di sini, apa yang menyebabkan kita dihukum tadi? Apa aja sih? Berbohong, lalu tidak mau mendengar? Iya, tidak mau mendengarkan orang tua, ya. Yang tadi dibilang, tolong dong, udah pakai kata tolong tapi diabaikan. Oke, yang ketiga apa? Melakukan kesalahan. Oke, boleh nggak 3 hal ini dilakukan sama kita nanti setelah habis ibadah ini? Boleh? Boleh? Nggak boleh lagi, betul? Kita mau berubah. Oke, siapa di sini yang mau berubah? Apa saya mau seperti mau? Oke. Yuk kita lihat lagi adik-adikku yang terkasih, tolong diapain dia? Diapain dia? Ada apanya ini adik-adik? Ada rantainya, ada talinya. Emang dia maling? Enggak kan? Emang dia melakukan kesalahan? Dia pernah berbohong? Tuhan Yesus pernah berbohong? Tuhan Yesus pernah melakukan kesalahan? Tuhan Yesus pernah mencubit murid-muridnya? Tidak. Kenapa? Tapi dia seperti ini adik-adik. Ada yang tahu? Karena yes, karena orang-orang tidak suka mengikut Tuhan. Siapa tapi yang tidak suka tuh ya? Yang kemarin tuh Kak Ica bilang yang pakai topinya agak lebih tinggi katanya gitu kan. Kalau orang Batak kalau disanggulnya lebih tinggi kan karena memang dia punya satu apa? Satu kehormatan, ya betul? Sama bener gak? Sama orang-orang apa itu namanya? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ya. Topinya semakin tinggi berarti dia semakin hebat katanya kekuasaannya, tapi dia sombong. Oke ya. Nah, di sini Tuhan Yesus sedang diadili, disalibkan sampai mati dan dikuburkan. Ya, adik-adik, wow, kita kemarin belajar tentang bagaimana kita itu diadili ya. Kalau misalnya kita melakukan pelanggaran ya ada juga
gambarnya di pengadilan. Nah, tapi sekarang kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus yang diadili. Kok Tuhan Yesus ini enggak bersalah tetapi tidak dibebaskan, tapi malah disalibkan. Terusnya dikuburkan, aduh ngeri sekali, betul? Betul? Oke. Kemana dia ya? Ke Mahkamah Agama dulu ya. Kalau di Indonesia mungkin di pengadilan dulu gitu ya. Di sini Tuhan Yesus dibawa ke Mahkamah Agama. Tuhan Yesus tidak didapati satupun kesalahannya karena memang Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa atau kesalahan. Ya, Tuhan Yesus itu benar-benar menjadi teladan bagi kalian dan kakak ya. Teladan sekali. Nah, bagaimana kita ini bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus? Berarti kita harus berubah. Apanya kak yang berubah? Bentuk tubuhnya kak? Bukan, tapi sifatnya, betul? Sifat kita harus berubah. Kelakuan kita harus berubah. Yang biasanya kita sibuk ketika kita lagi ibadah, sekarang kita duduk yang tenang. Siapa di sini yang mau duduk tenang? Coba Karyana mau lihat, duduk yang tenang berarti kakinya tidak goyang-goyang, tangannya tidak goyang-goyang, matanya tetap fokus ke depan. Oke, terima kasih. Luar biasa anak-anak yang hebat. Oke, lanjut kita lihat adik-adik. Tidak dapat satupun kesalahan yang ditemui, didapati, nggak ada. Nggak ada ya, satupun nggak ada, didapati atau ditemui. Nah akhirnya Tuhan Yesus dibawa ke Pilatus. Lebih tinggi lagi ya adik-adik. Di sini Tuhan Yesus dibawa ke Pilatus, lalu Pilatus juga nggak merasakan apa yang dia perbuat itu tidak melanggar, ya nggak ada kok. Akhirnya Tuhan Yesus dibawa lagi nih adik-adik, wah Tuhan Yesus. Nah ini kepada rajanya berarti Tuhan Yesus dibawa ke Herodes, ya di Herodes juga ditanyai, ya. Nah ditanyai oleh Herodes, ternyata Tuhan Yesus nggak didapati lagi kesalahannya. Dari Herodes dibalikin lagi. Ke siapa? Nah ke Pilatus lagi adik-adik. Wah dibolak-balik. Kita kalau dibolak-balik lagi kayak gitu pusing nggak? Deg-degan nggak? Nih kalau kita pernah melanggar ya. Kita pernah melanggar nih ya. Udah dibawa ke udah dibawa ke guru BP, wali kelas dulu, guru BP, dari guru BP ke kepala sekolah, paling tinggi betul? Nah dari kepala sekolah dibalikin lagi ke guru wali kelas, deg-degan gak? Padahal kita pernah melanggar yaitu mencontek, tapi buktinya gak ada. Itu aja sudah deg-degan, takut gitu ya. Apalagi kalau kita tidak melakukan kesalahan. Dibilang kita mohon maaf nih, mencuri uang teman kita 1.000, kehilangan, padahal bukan kita. Mungkin uangnya jatuh ya 1.000, tapi kita dipanggil oleh wali kelas, dari wali kelas ke guru BP, dari guru kelas, nggak didapati. Tapi kita tenang, betul? Sama dengan Tuhan Yesus tenang. Ya, wajahnya sangat tenang. Nah, kalau kita tidak melanggar kesalahan atau kita tidak berbuat pelanggaran, berarti kita akan tenang saja, betul? Tapi kalau kita berbuat
di rumah. Aduh, pokoknya aduh, betul? Iya, oke. Kalau kita tidak melakukan pelanggaran, berarti Tuhan Yesus mengangkat wajahnya dengan luar biasa. Betul nggak? Lihat wajahnya ya. Dia menghadap kepada Pilatus, dia tenang saja. Orang dia tidak melakukan pelanggaran, dia tidak melakukan kesalahan, ya. Oke. Nah, adik salibkan dia. Akhirnya Tuhan Yesus merasakan kesakitan ini. Dia mengeluh enggak adik-adik? Tidak mengeluh. Dia merasakan sakit enggak? Pasti. Pasti, karena dia juga datang sebagai seorang manusia. Merasakan sakit, bagaimana dicambuk dulu sekali. Waduh, tangannya diapain tuh adik-adik? Diikat. Padahal Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan. Oke, lihat matanya adik-adik. Pernah kita seperti ini? Tidak melakukan kesalahan, tapi kita dibabak belurkan? Tidak ya, kita tidak pernah. Tapi ini Tuhan Yesus memberikan kepada kita. Ya, luar biasa. Orangnya pada ketawa enggak adik-adik? Ketawa. Pada seneng. Ya, merasakan bahwa kesakitannya Tuhan Yesus, mereka malah bahagia. Oke, ya. Ini kita sangat merasakan apa? Penderitaannya Tuhan Yesus, walaupun kita tidak merasakannya seperti Tuhan Yesus rasakan. Oke, nanti kita ada filmnya, kita lihat ya adik-adik nih. Oke, kita matikan dulu ya. Kita saksikan filmnya.
Oke. Lakukan apa? Yang orang buta disembuhkan. Bukan orang yang sakit tangan-tangan semuanya gitu ya. Apakah itu berdosa? Menyembuhkan orang buta berdosa? Tidak. Membangkitkan? Tidak. Bagi Karyana juga enggak berdosa. Tapi itu adalah betul. Tapi kenapa kok Tuhan Yesus sampai diadili, dicambuk, mati, lalu bangkit tadi ya? Oke? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Kalau Tuhan kita tidak hebat, kita tidak mau menyembah kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik, nah ada tuh tadi di filmnya, adik-adik lihat kan ya, orang yang pernah membunuh, orang yang mencuri, orang yang melakukan kesalahan, dia dibebaskan. Namanya Barnabas ya. Katanya Tuhan Yesus itu disuruh ganti dengan orang yang akan dikeluarkan karena dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang besar. Akhirnya Tuhan Yesus menanggung. Tadi lihat darahnya keluar, betul? Keluar dikit enggak? Terus kakinya diapain adik-adik? Dipaku. Kita kalau kena paku, sakit atau senang? Tuhan Yesus tadi nangis enggak? Dia merasakan kesakitan enggak? Merasakan kesakitan. Kita aja kena paku, kena gunting aja sakit. Pasti ada yang nangis, mama gitu. Tuhan Yesus merasakan itu juga adik-adik ya. Pakunya kecil atau gede? Gede. Mau enggak kita sekarang melakukan kesalahan lagi? Mau enggak kita berbohong lagi? Mau enggak kita enggak mau dengar-dengaran orang tua kita? Mau enggak kita melakukan jail-jail lagi di demi siapa? Demi Tuhan Yesus. Masa Tuhan Yesus mau disalib 2 kali lagi? Waduh. Ada di sini adik-adik yang mau menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali? Gak ada. Cukup sekali saja ya adik-adik. Baik, kita lihat lagi adik-adik tadi sudah 8 ini menjadi hayat hafalan kita. Enggak bawa, boleh lihat dari slide-nya di depan. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Karena ngeliat di depan ya Irma, amin. Oke, sudah? Roma 5 ayat 8. Yang besar ya suaranya ya. Udah? Oh belum, oke. Roma ada di perjanjian baru atau di perjanjian lama? Perjanjian baru. Yuk 1, 2, 3, 4.
Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke, berarti berbohong itu dosa ya. Jailin temen dosa, nyontek dosa, apalagi yang dosa-dosa? Banyak ya? Banyak. Selengkat temen dosa, boleh nggak selengkat temen? Nggak boleh ya. Oke, kita Roma 5 ayat 8b, singkat. Nanti adik-adik yang kelas 1 sampai kelas 6, ini ayat hafalannya yang atas. Adik-adik yang kecil, nanti mama papanya yang di rumah yang akan memberikan ayat hafalannya kepada adik-adik yang kecil, dibantu ya. Telah mati untuk kita. Adik-adik yang kecil dulu, Karyana dulu. Sevin, Manara, ikutin Karyana ya. Roma 5 ayat 8b. Untuk kita sekarang 8b. Untuk kita hari Sabtu. Oke ya. Ini ayat. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika yang masih terus berbuat dosa. Tapi kita terus berdoa untuk minta pengampunan kepada Tuhan. Supaya diampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran yang kita perbuat setiap detik ya. Oke. Siap Irma? Siap, oke. Nah ini adik-adik. Kata-kata Tuhan Yesus ketika disalibkan, apa sih adik-adik? Bukan yang di bawah ya, bukan yang di bawah. Dia menyerahkan nyawanya. Ya, kalau bisa cawan ini berlalu. Cawan ini maksudnya penderitaan ya adik-adik. Kesengsaraan ya. Kesengsaraan ini, penanggungan ini bisa berlalu ya. Tapi kalau berlalu kita ditebus enggak? Enggak. Kalau Tuhan Yesus enggak mati di kayu salib, kita ditebus enggak dosa-dosanya? Enggak ya. Berarti di sini, tapi Tuhan Yesus sabar menanggung semuanya karena kasih-Nya kepada kita. Siapa di sini yang sabar ketika lapar? Terus kata mamanya, tunggu ya mama gorengan telur. Siapa di sini yang sabar? Sabar ya, sabar menanggung. Semua apa? Kesabaran, oke. Penderitaan ini ya, penderitaan yang begitu besar kata Tuhan Yesus. Oke, lanjut Kak. Ayat 46, Lukas di perjanjian lama atau baru? Baru, oke, thank you ya Bes. Ya,
Kita baca saja ya adik-adik dari slide ini ya. 1, 2, 3 ya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya, ke dalam tanganmu kuserahkan, dan sesudah demikian ia menyerahkan nyawanya. Mati atau enggak? Mati. Lalu adik-adik tadi lihat ya di filmnya ada pasukan ya. Kepala pasukan, betul enggak? Yang paling terakhir itu. Dia berkata seperti ini, sungguh ia ini adalah anak Allah. Kenapa? Kok dia berkata seperti itu? Kejadian tadi ada petir, betul? Ada gempa bumi. Terus ada apa lagi? Langitnya apa? Hebat enggak? Itu katanya kira-kira dari jam 12 sampai jam 3. 12 siang sampai jam 3 sore. Wow, ada kita goyang enggak? Kalau ada gempa bumi kita goyang enggak? Goyang. Takutan enggak? Kabur, bener? Ada ketika ada gempa bumi diam aja. Diam aja. Ada enggak sini? Enggak ada kan ya? Pasti akan mencari tempat perlindungan. Yang mana ya? Kocar kacir gitu ya. Ya betul enggak? Lari ke sana, lari ke sini gitu. Enggak ada yang diem aja. Nah adik-adik ini kepala pasukan merasakan bahwa ini benar nih. Dia anak Allah. Ketika dia sudah menyerahkan nyawanya terjadi sesuatu hal yang hebat. Oke. Nah adik-adik di sini kita mau berubah ya. Perilaku kita, terusnya keseharian kita, yang biasa-biasa saja menjadi yang luar biasa, yang suka ngobrol, ketika ibadah, ketika komsel, kita mau berubah. Mau mendengarkan dulu kakaknya cerita apa, mau tenang dulu kakaknya berbicara apa, supaya kita mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Ya adik-adik, lalu ketika Bapak dan Ibu guru di sekolah, ketika menerangkan 12 kali 2, kalian tahu ya, 12 bagi 4, kalian tahu caranya seperti apa ya. Lalu kalian dapatkan ilmu itu, kamu terapkan di dalam kehidupan kamu, sehingga kamu boleh menjadi anak-anak yang luar biasa. Berubah lagi di rumah ya. Ketika mamanya minta tolong langsung sigap, langsung siap. Siap mah, siap mah, siapa? Tolong Nehemia jagain dulu ya. Siap, dijagain makanan mamanya. Tolong dong Nehemia, sapuin dulu dong. Siap kata Nehemia, ya bantu mamahnya, betul? Mau di sini? Mau. Oke, tolong berarti melakukannya sendiri, nggak perlu minta tolong. Mama ambilin dong sepatuku, mama ambilin dong tasku, aku melakukannya. Karena kita mau berubah, kita nggak mau seperti biasa-biasa aja, nggak mau dilayani terus, kita mau melayani sekarang. Siapa di sini yang mau melayani Tuhan? Kak, caranya gimana? Saya masih kecil. Antar temennya. Kalau adik-adiknya nggak bisa diem, kakak-kakaknya yang diemin. Yuk diem yuk. Itu kita lagi pujian. Kuat-kuat yang terkuat gitu. Ayo pakai gerakan. Biarpun gunung-gunung beranjak gitu ya. Ayo pakai gerakan, semuanya nari.
Nggak laki-laki, nggak perempuan. Semuanya nari buat Tuhan. Nggak ada yang malu-malu. Kak saya malu, kata Hansel. Nggak bisa goyang. Nggak apa-apa, goyang aja, pantatnya goyang gini aja juga. Tuhan sudah melihat bahwa anakku luar biasa. Dia sudah berubah. Oke, ya baik adik-adik, kita lihat lagi di slide-nya. Oh tidak ada. Oke, baik adik-adik ya. Di sini kita apabila kita melakukan kesalahan, apabila kita melakukan pelanggaran, berarti kita minta ampun kepada Tuhan Yesus ya. Saya ketika ibadah duduknya rapi, nggak pegang-pegang ya, semuanya tenang karena Tuhan Yesus selalu tenang. Kapan ya si Riana ini berdoa buat saya, buat teman-temannya, buat keluarganya, buat anak-anak bimbingannya, katanya selalu ditunggu. Kapan ya Sheryl ini meminta kepada saya kepintaran? Kapan ya Hansel ini berdoa mengucap syukur karena kemarin ulang tahun? Udah ngucap syukur belum Hansel? Luar biasa. Sheryl udah berdoa buat papa? Luar biasa ya. Mari adik-adik kita mau sembah Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan bahwa mulai hari ini, mulai yang kita Tuhan Yesus ku panggil. Sedetik pun kita tidak pernah mau meninggalkan Dia. Mari adik-adik kita mau katakan Yesus, kami mau panggil Engkau. Ku panggil Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam
Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya adik-adik, tidak ada lagi yang menengok ke kiri ke kanan. Tuhan Yesus begitu baik kepada kita. Kita sudah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus itu ajaib. Dia mampu melakukan mujizat-mujizat Tuhan. Dia mampu melakukan segalanya buat hidup kita. Dia bisa mengubah air biasa menjadi anggur. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa menyembuhkan penyakit kusta. Dia bisa menyembuhkan orang buta. Tetapi dia diadili. Dia tidak berbuat kesalahan. Dia tidak pernah berbohong. Dia tidak pernah melakukan yang tidak baik kepada orang-orang maupun murid-muridnya. Yang dia lakukan adalah dia mengajar bagaimana orang-orang bisa datang kepada Bapa. Dia memberikan kesaksian hidupnya bahwa Bapa adalah Tuhan yang luar biasa. Hanya kepada Dia kita bisa menuju kepada Bapa. Dia memberikan pengaruh yang besar bagi banyak orang. Tetapi ada banyak kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus dicambuk. Semua tubuhnya tidak berbentuk lagi adik-adik. Darahnya begitu tercurah buat hidup kita. Bahkan dia sampai disalibkan. Ketika dia disalibkan, seluruh hidupnya dia serahkan kepada Bapa. Itu untuk menebus dosa-dosa kalian. Dosa kita adik-adik. Kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada mama kita, kepada guru kita, kepada teman-teman kita. Dosa-dosa yang sering kita lakukan juga ketika kita mungkin mencuri makanan. Teman kita tanpa sengaja kita mau ambil tetapi kita lupa untuk mengembalikannya, hanya bercanda. Tapi itu adik-adik itu menjadi satu pelanggaran bagi kita. Semuanya dia sudah tanggung. Semuanya sudah selesai ketika di kayu salib. Tuhan katakan dia mau menyerahkan nyawanya buat kita, buat saya dan kamu. Terima kasih Bapa untuk keadilan. Setiap dosa-dosa kami sudah Tuhan hapuskan. Kami bersyukur Tuhan kepada Engkau. Saat ini kami mau berubah Tuhan. Ampuni Tuhan Yesus setiap pelanggaran yang seringkali kami lakukan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau berubah menjadi anak-anak yang baik. Kami mau berubah menjadi anak-anak yang mandiri di dalam Tuhan. Kami mau berubah Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang manis, yang duduk tenang. Ketika Tuhan berbicara melalui setiap firman-Mu, ketika Tuhan berbicara melalui setiap puji-pujian-Mu Tuhan, kami mau duduk tenang. Kami tidak mau Tuhan Yesus iseng lagi kepada teman-teman. Kami mau meninggalkan semuanya itu Tuhan. Mari Tuhan, Kau pakai mulut kami untuk kami boleh melayani orang-orang di sekeliling kami. Kau pakai mata kami, Kau pakai kaki kami, Kau pakai tangan kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan perkara-perkara Tuhan yang besar. Kami masih kecil tapi kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin kami, biar Tuhan yang selalu menjagai setiap langkah kami.
Mari Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan buat nyawa-Mu Tuhan, untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur punya Allah yang besar. Kami bersyukur punya Allah yang hebat. Kami bersyukur punya untuk pengorbanan-Mu, untuk darah-Mu Tuhan. Senantiasa kami katakan kepada Engkau, kami mau bersyukur kepada Engkau. Kau pilih kami sebagai anak-anak Tuhan. Kau pilih kami Tuhan Yesus, dari kami tidak bisa apa-apa menjadi, kami bisa Tuhan Yesus melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pimpin Tuhan adik-adik hamba-Mu di tempat ini, dari yang terkecil melakukan perkara-perkara Tuhan yang dahsyat. Baik mereka ada di rumah mereka Tuhan, baik mereka setiap minggunya Tuhan, pimpin setiap mereka. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, Tuhan yang senantiasa jaga hidup mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Kami katakan kembali kepada Tuhan, kami berterima kasih untuk apa yang sudah Tuhan nyatakan buat kami. Kami boleh bebas Bapa. Kami boleh menjadi anak-anak yang merdeka di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji termulia nama Tuhan Yesus. Saat ini kami alaskan setiap doa-doa ini, kami katakan kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Yeah. Oke, luar biasa ya adik-adik. Firman-Nya kita diberkati. Sekarang kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau persembahan. Ada yang mau bawa persembahannya? Ada yang mau bawa kantong-kantong persembahan? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Oke, Sheryl silakan. Kita angkat lagu pujian. Bagi-bagi doa seperti biasa. Apa aja Kak Shema? Kita mau doain apa aja? Doa persembahan. Persembahan. Doa pulang. Doa pulang. Doa tutup. Doa tutup. Doa teman-teman. Doa konsumsi. Ada yang mau? Boleh maju ke depan Kakak Sheryl. Habis itu doa. Kita doain, mungkin mereka ada kendala apa gitu, atau ada yang gak enak badan mungkin, kita doain dari sini. Silahkan Joel. Ayo Joel aja, Joel.
nggak apa-apa. Doa kok. Nah, habis itu doa konsumsi ya. Doa konsumsi, doa yang mau kita makan. Siapa? Ayo siapa? Oh Joella, Kak Joella boleh doa untuk konsumsi, doa makan. Terus habis itu doa doa persembahan, doa teman-teman, doa konsumsi, doa mau doa kesehatan. Doa kesehatan kita gitu. Gifty, oke. Habis itu Joel geser. Doa pulang ya, doa pulang, doa di perjalanan, doa kita habis itu mau pulang. Mau? Boleh. Habis itu doa tutup ditutup oleh doa tutup kakak-kakaknya aja ya. Karyana atau siapa atau Kaseni? Siapa? Kaseni. Oke, doa tutup Kaseni. Kita angkat lagu penyembahan yuk, lagu doa Yabes. Pada tahu lagunya nggak? Oke. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini ya Tuhan. Tuhan, persembahan ini untuk Kau ya Tuhan. Berkati agar persembahan ini berkah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini kami sudah beribadah ya Tuhan. Kami akan pulang ke rumah, lindungi kami ya Tuhan dalam perjalanan kami. Semoga kita sampai rumah dengan selamat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih kita sekarang sudah selesai. Berkati konsumsi yang akan kami makan, berkati konsumsi yang akan kita makan, berkati supaya bisa menjadi kekuatan dalam tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, berkati kesehatan kami ya Tuhan. Berkati supaya kami sehat-sehat ya Tuhan. Berkati kalau teman kami ada yang sakit, tolong Kau sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah juga teman-teman kami yang belum masuk hari ini, minggu depan bisa masuk berkumpul bersama teman-teman kami yang udah masuk dan mereka bisa mendengarkan firman-firman. Untuk besok juga Tuhan Yesus, berkati juga teman-teman kami yang belum masuk atau yang masih sakit juga Tuhan Yesus bisa masuk dalam minggu depan besok Tuhan Yesus. Masih Tuhan Yesus, ucap syukur, haleluya, amin. Jangan ada yang buka-buka mata, tutup mata, lipat tangan, ikut kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus,
Yang keras, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. untuk ibadah hari ini. Karena Tuhan Sudah hadir hadir di tengah-tengah kami. di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sukacita Karena kebaikan Tuhan. Firman yang sudah yang sudah kami dengar. kami dengar. Biarlah firman-Mu Biar kami di hati kami dan berbuat Tuhan. kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami mau Kami pulang. mau pulang. Tuhan sertai Tuhan sertai kami semua. kami semua. Tuhan berkati juga Tuhan berkati juga Kak Riana Mariana yang sudah yang sudah memberitakan firman-Mu. memberitakan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akhiri Kami akhiri ibadah kami Kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kristus. Haleluya. Haleluya. Yang keras. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, kita dadah-dadah dulu sama teman-teman yang di rumah, yang di Zoom. Dadah. Dadah, Tuhan berkati. Aduh. Tuhan berkati adik-adik.